sudah berdoa? Belum. Belum. Coba ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Absen berapa? Ahmad Fawaid ini? Iya. Kenapa? Alfa ya? Yang lain masuk semua? Febri. Kenapa ini, Dik? Alfa ya? Yang lain masuk semua? Iya. Ada ya? Sebelumnya kakak mau nge-review materi sebelumnya, yaitu tentang zat dan perubahannya. Kemarin kalian sudah mempelajari atau mempresentasikan tentang zat dan perubahannya. Yang pertama, kakak akan sedikit mengingat apa sih yang dimaksud dengan zat dan wujud zat itu dibedakan menjadi 3 kan kemarin? Ya. Ada apa saja? Coba sebutkan. Zat padat, zat datar, zat gas. Nah, itu merupakan contoh dari atau wujud zat yang dibedakan menjadi 3. Itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, menurut wujudnya gas itu ada 3, yaitu mencair dan membeku. Ada apa saja? Contoh yang ada di benak kalian itu seperti apa sih? Zat cair dan zat mencair dan membeku yang ada di benak kalian itu seperti apa? Mencair dan membeku. Ayo, ada yang tahu? Es batu, air. Kenapa Pak sih es batu itu termasuk mencair dan membeku? Kenapa? Nah iya, karena misal anggaplah kalian ingin membuat es batu ya, awalnya itu kan mencair, itu kan dimasukkan ke freezer. Nah, mula-mula itu jadi apa? Es, jadi padat, yang dimana dari mencair berubah menjadi padat. Itu merupakan contoh dari mencair. Kalau membeku itu contohnya seperti apa? Sama kan? Kayak es batu. Contohnya tadi es batu ya. Misal es batu itu dimasukkan ke dalam kulkas. Itu contoh dari membeku. Nah, contoh lain yang kedua itu perubahan wujud zat itu ada mengembun dan mengkristal. Contoh yang dari mengembun sama mengkristal itu apa? Kemarin sudah kalian presentasi masing-masing di depan kelas. Ayo, ada yang tahu? Anis? Rio? Contoh dari mengembun sama ini. Ayo, ada apa saja? Di halaman berapa itu? Berapa? 5 guys. Contoh dari mengembun dan menguap. Itu contohnya seperti apa? Jika kalian meneruskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara, berupa uap air itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut sebagai proses mendidih. Nah, jadi yang dicontohkan oleh guys itu merupakan contoh seorang ibu, misal di rumah kalian atau di kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasak air, misal air yang digunakan untuk memasak itu kan lobok gitu ya, mendidih ya. Nah, itu kan kalian ditutup, itu kan di atas pancinya itu kayak ada embun-embun, itu disebut dengan mendidih. Kalau semisal menguap, ketika kalian membuka panci tersebut itu disebut dengan menguap. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kemarin kalian sudah paham ya tentang zat dan perubahannya. Nah, jadi untuk materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang suhu. Nah, suhu di sini bisa kalian di halaman berapa enggak? Coba lihat halaman berapa suhu itu. Kemarin kakak sudah menyuruh kalian untuk merangkum tentang suhu. Coba kalian lihat. Nah, suhu.
Mana? Tangan di sini, di dahi, di sini, pada di perut kan ya? Itu merupakan pengertian dari suhu. Coba kalian dari pengamatan yang tadi atau percobaan yang tadi kalian bisa mengartikan suhu itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Dari pengertian yang menggosok-gosokkan tangan tadi, kalian bisa mengartikan suhu itu seperti apa? Ayo. Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Bisa dirasakan oleh indera. Oleh indera apa? Tubuh manusia. Misalnya dari dari tubuh manusia bisa dari panas maupun dingin. Nah, jadi dari tubuh indera manusia ini kita bisa merangsang suhu dari, misal kayak tadi kalian bisa merasakan rasa panas karena menggosokkan kedua telapak tangan. Itu merupakan contoh atau pengertian dari suhu. Nah, jadi suhu di sini merupakan besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera tubuh manusia dan dapat merasakan dingin ataupun panas, atau derajat panas dan dinginnya suatu benda yang dicontohkan tadi atau percobaan tadi yang menggosokkan kedua telapak tangan. Sebelum itu tujuan pembelajaran di sini itu ya peserta didik dapat mengetahui apa sih pengertian dari suhu itu. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui alat ukur suhu dan juga macam-macam termometer. Dan juga di sini juga kalian bisa mengetahui perbandingan skala suhu. Yang ketiga itu peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan termometer laboratorium. Nah, jadi praktikum hari ini kalian akan mengukur tentang termometer laboratorium yang akan dilakukan selesai materi ini. Nah, jadi di sini akan kakak jelaskan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam termometer. Kalian bisa lihat mana sih yang kalian dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lihat? Yang mana? Yang tengah. Itu biasanya dibuat apa? Panas. Mengukur panas atau mengukur sebuah keadaan yang dimana ditempelkan di sini ya, di ketiak biasanya ya. Kalau yang ini, yang ditembak ini, biasanya kalian lihat di mana? Di dahi. Biasanya di daerah apa? Di era apa kalian bisa melihat? Corona kemarin kan sering pas waktu COVID-19 kalian sering menjumpai termometer ini kan? Ya. Nah, kalau yang itu apa? Yang di sebelah kiri. Di sebelah kirinya kalian. Ayo, ada yang tahu? Belum. Yang di sebelah kiri kalian itu merupakan termometer laboratorium. Contohnya seperti ini. Yang akan dipraktekkan kalian bentar lagi. Ini ya. Kalau yang ini, yang satunya ini termometer apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo, kalian bisa lihat di buku kalian. Kan sudah kemarin kakak disuruh terang buat kalian belajar. Nah, itu termometer apa? Ada yang tahu? Ruangan. Coba dilihat di buku paketnya. Ayo. Termometer apa? Termometer industri. Biasanya dalam termometer ini digunakan oleh pabrik-pabrik tertentu seperti pembuatan permen. Itu kayak gini deh. Bisa kalian lihat ya. Nah, lanjut ya ke bab selanjutnya yaitu satuan-satuan suhu. Nah, satuan-satuan suhu itu ada berapa sih yang kalian tahu? Ayo, ada yang tahu? Satuan-satuan suhu. Ayo, ada yang tahu? Ais? Yang di belakang? Ada 4. Contohnya apa saja? Ada apa? Celsius yang pertama, yang kedua? Fahrenheit. Yang kedua ada Fahrenheit, ada Reaumur dan juga ada Kelvin. Nah, jadi
di Fahrenheit ini biasanya digunakan di negara Eropa. Yang kedua itu yang ketiga yaitu satuan reaumur biasanya digunakan di negara Prancis. Kenapa kok sekarang jarang di satuan reaumur ini jarang digunakan di negara Prancis? Karena satuan-satuan ini cuma digunakan hanya apa ya? Digunakan cuma pentingnya aja deh. Misal kayak pembuatan permen itu cuma digunakan derajat reaumur. Yang keempat ada derajat Kelvin atau satuan Kelvin. Nah, satuan Kelvin ini merupakan satuan internasional. Ada yang belum paham sampai sini? Ada yang belum paham? Maka lanjut ya. Selanjutnya itu ada perbandingan skala suhu. Kalian bisa lihat di halaman 90. Di halaman 90. Coba kakak tidak mau menjelaskan ya. Apa sih atau kasih pertanyaan untuk kakak. Kenapa kok bisa kayak gitu, bisa kayak gitu? Coba kasih pertanyaan untuk kakak. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini? Coba. Salah satu ada yang tanya. Kok bisa kak hasilnya kayak gitu kak? Skalanya dari mana kak? Coba ada yang berpikiran kayak gitu dari? Ayo ngomong. Ada nggak? Di sini ada. Coba Hasanah, gimana kok bisa ada? Kamu yang dibingungkan di mana? 180. Nah, pertanyaan Hasanah ini sangat bagus ya. Nah, kenapa kok bisa ya 180 itu dapat dari mana kak? Nah, jadi misal Fahrenheit. Nah, yang ini di sebelah kiri, yang ini. Nah, titik bekunya itu, titik beku S itu 30 derajat Fahrenheit. Titik atas, titik biji itu 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau semisal mau cari skala, kalian itu mengurangi yang di atas, dikurangi yang di bawah. Misal 212 dikurangi 32 dapatnya berapa? 180. Sama seperti yang lainnya. Yang 100 yang ini dikurangi ini. Yang ini dikurangi ini. Sama halnya seperti ini. Loh, kok bisa kak yang ini kok ada 5, ada 5, ada 4, ada 5. Kalian nggak tanya? Ayo, dapat dari mana ini? Ais? Atau Rio? Atau Bayu? Novi? Gak nanya? Kenapa kok bisa dapat 9 di mana? Ada pertanyaan nggak? Ade? Kenapa? Gak ada. Di kan 212 ya, 312. Itu kan hasilnya 180 ya. Itu nolnya dihapus ya. Terus dibagi 2. Betul katanya Ais ya. Kasih oplos dulu Ais. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya. 212 dikurangi 32 hasilnya 180. Nah, 180 ini kan saya besar di sini. Nah, jadi skala ini disederhanakan mungkin. Nah, jadi di belakangnya itu dicoret nolnya, coret, dicoret. Nah, jadi 18 dibagi 2 itu hasilnya berapa ini? 9. 10 dibagi 2 hasilnya berapa ini? 5. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 5. Sampai di sini paham? Paham? Kalau semisal kalian paham, kakak akan lanjut ke praktikum. Kalau nggak paham ditanyakan. Yang belum paham, Fadlan beneran. Coba Fadlan jelaskan yang tadi kakak. Fahrenheit itu gimana caranya kok bisa dapat 9? Ya. Dikurangin 32 hasilnya terus 180 itu gimana yang tadi? Disederhanakan dulu dengan cara mencoret angka 0 di belakang. Terus dibagi 2 hasilnya 9. Yang lain paham? Ade paham
paham deh? Beneran paham deh? Coba adek yang Kelvin. Ayo deh, gimana caranya itu deh? Gimana deh caranya? Yang itu 373 kemudian kurangi 30 dapatnya dari mana deh buat 30? Coba kalian lihat yang ini. Yang ini deh. Berapa ini deh? 273. Terus hasilnya mana deh? 100. Terus 100 itu digimanain deh? Disederhanakan terus dibagi. Iya, dibuang nolnya terus dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. Yang lain paham? Adli? Paham benar? Ya, paham. Kakak lanjutkan ke praktikum kali ini. Nah, kakak ya minta tolong. Ini ya, bendanya ini sangat mahal deh ya. Sangat mahal, soalnya ya di manapun kalian tidak jumpai. Maksudnya kalau menggunakan barang ini harus hati-hati. Soalnya kalau semisal barang satu pecah di kelompok satu harus gantikan. Ingat, kesepakatan ya? Ya. Kelompok satu ambil di sini deh. Kelompok satu, kelompok dua. Iya, taruh di kelompok tiga. Kelompok tiga. Dengerin dulu ya. Kakak di sini akan membagikan laporan percobaan. Nanti di akhir kalian tulis di sini ya. Langkah-langkah. Coba dengerin kakak kasih contoh terlebih dahulu ya. Nah, kalian buka langkah-langkah praktikum terlebih dahulu. Coba lihat langkah-langkah praktikum. Sudah? Nah, yang pertama kalian disuruh siapkan alat dan bahannya. Sudah? Nah, yang kedua kalian kasih nama. Namanya itu air panas sama air dingin. Kasih nama deh. Pakai kertas. Dikasih nama. Ayo. Pakai kertas, disobek, terus ditempelkan di gelas ukur itu. Pakai kertas, pakai selotip. Namanya air panas sama air dingin. Kalau sudah, kalian ambil airnya di sini deh, satu-satu. Atau enggak, saya minta bilang. Yang air panas di sini, kelompok ini siapa? Ini dulu, ini air panas. Kita lagi kasih nama ya. Nanti kasih nama ya, air panas biar kalian tidak tertukar. Air panas beneran itu deh, jangan dipegang-pegang gini. Panas sih panas. Air panas
Ini yang air dinginnya deh. Yang air dingin. Enggak, satunya. Kasih nama ya, terus ditempel di selanjutnya. Selanjutnya ada di air. Bisa kalian lihat. Sudah kebagian semua ya? Sudah. Nah, itu dikasih nama air panas sama air dingin. Terus gimana Kak caranya buat ini Kak, buat percobaan Kak? Kalian pegang, coba dengerin dulu. Kalian pegang ini, tegak lurus, gak boleh mencong gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Harus lurus kayak gini. Kalau semisal ini, kan ada yang merah di tengah deh. Ada kan? Ada. Nah, kalau semisal ininya sudah naik atau keadaan stabil stop, itu yang jadi angkanya. Kalian tulis di hasil percobaan yang itu. Bapak percobaan paham? Coba sekarang ada. Kalau semisal gini-gini, itu saya belum stabil. Harus stabil deh. Ingat harus stabil, gak boleh turun naik. Tunggu dulu sampai dia naik. Aku ngijek ya. Sampai dia naik. Enggak bisa. Kalau sudah naik atau enggak turun naik stabil tetap di situ, itu yang angkanya. Ini dicatat. Iya, yang merah-merah itu deh, yang merah. Ada yang naik. Nah, usahakan jangan sampai nempel di gelas ukurnya. Itu dipanggil di nomor 2. Air panas berapa di sini skalanya? Terus air panasnya juga diukur. Air panas apa air dingin? Berapa? Ditulis. Pajero ya.
Katakan dengan derajat Celcius ya. Iya ya. Bagian nomor nggak bisa. Pegangnya gimana? Harus lurus, nggak boleh miring. Iya. Sini harus sini juga. Kalau sudah, kalian buat kesimpulan. Kan itu ada tiga soal. Harus isi semua deh. Nanti kalau kalian sudah, kalian presentasi di depan kelas. Iya, kayak kemarin yang presentasi kalian. Kalau sudah ditutup. Iya. Yang penting kalian wadahnya ditaruh ke wadahnya kalau sudah deh. Kalau sudah deh, sudah. Sama ini. Kayak yang sudah, gelas ukurnya sama termometernya ditaruh ke depan. Terus airnya yang ada di gelasnya dibuang ke ini, gak apa-apa deh. Ada ini. Ada yang sudah. Ini kan.
praktikum selanjutnya. Semoga bermanfaat materi dan pembelajaran hari ini. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kakak melakukan praktikum atau mengawali pembelajaran, kakak absen terlebih dahulu ya, Dek. Adil. Tadi kenapa? Yang mana, Kak? Tadi kenapa? Kalau Fadli. Fadli sama Fadli. Fadli sakit. Kalau Fadli? Terus siapa lagi? Cerita. Yang lain nggak ada namanya. Kemarin kan sudah melakukan praktikum ya. Nah, jadi sekarang kalian melakukan presentasi di depan kelas. Nah, maka ada ya untuk presentasinya ini dimulai dari kelompok 1, 2, ya, 2. Kelompok 2 merujuk dengan masuk ya. Jadi kelompok 3. Kelompok 3 sekarang masuk deh. Yang mana sama kelompok 3 ke depan. Kelompok si beri. Dengerin yang lain. Kak, Ayo agak sama. kak, adik di luar. Iya, nanti berlaku. Dipanggil lah. Mulai, Kak. Ya, dimulai. Anis dari sini nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putih Kesurupan kami akan mempresentasikan hasil kerja kita. Nama saya adalah Ais. San, Kevin, Ayu, yuk. 1. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum tersebut? Bilas ukur, termometer, laboratorium, air panas, dan air dingin. Air yang lain yang tadi. Ya, tentukan alat-alat termometer, laboratorium, kadar suhu, air panas, dan juga kadar suhu air dingin. Jawab. Kadar suhu juga. Air panas dengan angka. Dibagi deh temannya sebelahnya lagi. Air dingin. Yang lain
Kesimpulannya adalah pada hasil air panas 4,5 Celcius dan air dingin 2,5 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada. Skip. Tadi air dinginnya itu berapa? 2,6 derajat Celcius. Kalau air panasnya 4,5 derajat Celcius. Sudah, beri tepuk tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suhu air panas dan juga pada suhu air dingin. Jawab. Skala termometer air panas atau katakan dengan angka 2,0 derajat Celcius. Air dingin atau menyatakan dengan angka 4,5 derajat Celcius. 3. Berikan hasil kesimpulan pada termometer gambarannya tersebut. Pada hasil dari kemarin air panas dan air dingin memiliki suhu 4,5 derajat Celcius. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.